Mas Darboy, Siap. kan baru ngeluarin single ya, Pojok Nangis. Ya, dan kemarin masuk Puji Syukur, masuk AMI Award produksi lagu berbahasa daerah terbaik buat teman-teman semuanya yang telah mendukung. Boleh diceritakan Mas, sebenarnya lagu-lagu ini datangnya dari mana sih, kisah-kisahnya? Maksudnya apa memang dari pribadi atau seperti apa Mas? Sebetulnya kisah-kisah yang saya alami ini yang saya tulis sebagai jadi lagu ini dari hal-hal yang saya alami, yang saya lihat, yang saya rasakan. Jadi daripada disimpan di hati cuma jadi kayak dongkol gitu, mending ditulis jadi sebuah lagu. Nah, di dalam lagu-lagu Darboy itu ada keluh kesah saya, terus ada apa ya? Menurut saya itu kayak ada harapannya juga dan ada jalan keluarnya. Jadi tagline-nya Darboy itu kan, semoga lagu ini menjadi soundtrack hidupmu. Padahal lagunya lor hati, jadi orang lor hati terus nih. Tapi di situ saat penikmat itu bisa mendengarkan lirik-liriknya itu, di situ pasti akan ada solusinya, ada harapannya. Di situ PR-nya dari Darboy yang bagaimana bisa menulis lagu itu dari tema lor hati atau permasalahan yang kita jabarkan. Kalau dulu almarhum Pak Jaduk itu pernah berikan wejangan pada saya itu, seni berkesenianlah, seni itu bebas, tapi seni itu harus mempunyai moral. Saat seni tanpa moral ya hancur. Jadi kita berkarya ya juga mungkin yang menyita waktu, menyita pikiran itu kita membahas itu, yang dari permasalahan itu bagaimana orang itu bisa merasakan, ya bisa menjadi semangat baru gitu. Mas, kalau untuk penulisan lirik itu gimana sih sampai akhirnya menasional lagu-lagu daerah ini? Mas. Kalau dalam penulisan lirik tuh ya itu Mas, saya lebih mengutamakan kalau wong Jawa niku rasa terasa. Jadi saat saya udah merasakan enak, saya udah merasakan lagu ini cocok, mungkin juga akan dirasakan oleh orang lain seperti itu. Mas, biasanya dari mulai penulisan lirik sampai rekaman prosesnya berapa lama sih? Prosesnya mungkin 1 minggu ya, 1 minggu. Tapi kalau demonya itu saya biasanya tuh saya setiap hari pasti nulis lagu. Karena apa ya? Saya tuh pengennya itu, walaupun sekarang Puji Syukur diberikan karena mendung dan podan ya, banyak on air, banyak off air, tapi sebetulnya di situ saya tersisa pikiran saya tuh, aku habis ini buat apa lagi nih, ide-ide apa nih, ide-ide proses kreatif apa lagi yang saya lakukan lah. Saya mau buat lagu, tapi biasanya yang saya rilis itu lagu-lagu yang kayak Melawan Sepi ini sebetulnya lagu yang sudah lama gitu loh. Ada lagu yang dari tahun 2017 yang saya dengan perkembangan proses perjalanan ya Mas, terus ternyata notasi yang bagus seperti ini, sekarang genrenya enaknya dibuat gini, musiknya seperti itu Mas. Mungkin Mas, Darboy ini kan sebuah band. Bukan. Lebih dari satu kepala gitu. Enggak. Enggak. Nah, banyak orang yang mengira Darboy Gang itu full band, saya vokalisnya. Padahal Darboy Gang itu ya saya. Jadi Daru Jaya, dari Jaya itu EKE Darboy Gang. Nah, kenapa saya ngasih geng di situ? Karena walaupun saya solo karir, saya tidak akan pernah bisa berjalan sendirian Mas. Nah, seperti itu. Nah, munculnya pertama kan dari Denny Caknan. Aku sendiri mikir bahwa Darboy itu dulu vokalisnya Denny Caknan, itu gimana? Bukan, Denny Caknan itu malah dari Mabes Balker. Dulunya pertamanya berproses tuh kita Darboy dulu. Lagunya dulu ada Balungan Kere, Aku Sing Nggo Ati, Bomburi, zamannya Mbak Pia, Mbak Nela masih di label-label Jawa Timur seperti itu. Terus Denny itu di tahun 2019 sampai 2019 yang mulai boom gitu. Dan manggung perdana Denny di dangdut ya, dengan penonton terbanyak itu ada di launching lagu saya Baik-Baik Saja, itu di zaman dulu di Jogja. Itu saya launching lagu Baik-Baik Saja, saya menggandeng Denny Caknan untuk tampil di situ. Nah, namanya rezeki namanya hoki, ternyata Denny Caknan di situ bisa diterima dan luar biasa sampai sekarang. Nah, sekarang ya malah gantian Mas, intinya tulung-tenulung. Denny kadang ayo manggung di DC Production. Begitu juga Denny, ayo Den manggung di Mabes Balker. Nah, ini tak kasih bocoran juga. Kemarin kita udah duet Ngawin Nanti Janji di channelnya Denny.
Nah terus besok tanggal 26 November itu kita rilis lagu featuring lagi tapi di channelnya Darboy Gang. Nah itu mas, itu kayak apa ya? Jawa itu Kolaborasi, Rosso tidak kolaborasi, tidak cuma iklim industri musik yang band ini harus unggul, band ini enggak, kita semua jadi satu. Nah, jelas seperti itu. Mas, coba tadi jelasin lagi, Darboy itu bukan sebuah band tapi personal sampean sendiri. Iya, Darboy Gang itu bukan sebuah band terus saya vokalisnya, tapi Darboy Gang itu ya saya sendiri. Darboy, Daru, boy, laki-laki gitu. Waduh, apa ya filosofisnya? Ya keren aja gitu sih. Tapi kalau kenapa kok dikasih geng? Nah itu tadi, walaupun solo karir, saya sadar bahwa saya tidak akan bisa berjalan sendirian. Gitu. Kalau untuk awal mulanya dari mana sih mas? Maksudnya dari tahun berapa? Terus pernah dengar katanya mas dulu pernah jualan pecel gitu. Iya. Ya itu seperti apa mas? Dari tahun 2010 mas, dari SMP saya sudah keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah, saya jarang pulang, saya hidup di jalan lah, ikutin sejak mas. Bahkan dulu saya sempat ke Jakarta SMP itu, Jakarta kita ke musik, kita ke Naga Suara ngasih CD, terus kita buat gig sendiri, kita circuleran, terus kita ngeprint flyer sendiri, kita nempel ya. Sebetulnya ada bagi uang beling lah, kalau uang Jawa beling, kalau di sini uang apa ya? Ya orang jalan lah gitu. Aku beranjak bukan dari musik project, bukan musik project, tapi kita musik independen yang berjalan dari circle ke circle, dari kita guyup ke sana, guyup rukun ke sana, terus jadilah komunitas yang saling support sehingga karyanya bisa diterima di luar circle, ya seperti itu. Dulu jualan pecel juga. Iya, gimana mas? Tahun berapa tuh mas? Dari tahun berapa maksudnya? Kuliah dari tahun 2015 sampai 2017. Itu jualan pecel sekaligus masih manggung-manggung atau seperti apa? Masih. Dulu manggung. Saya kan sekolah di Sekolah Menengah Musik di Jakarta, terus kuliah di Universitas Negeri Semarang Pendidikan Seni Musik. Lah, di situ tuh saya sering dapat job wedding, saya dapat job reguler di kafe-kafe. Terus tapi itu hati saya Pak, untuk kapan aku main musik ngiringi wong mangan ya? Aku pengen terus nyawakke lagune wong, aku bawain lagunya orang. Aku pengen besok laguku yang dibawain oleh orang-orang wedding, orang-orang reguler kafe itu. Nah, terus saya fokus lah, berhenti itu, terus saya buka pecel biar bisa bertahan hidup di Semarang, nggak nyusahin orang tua lagi lah. Nah di situ saya nunggu pelanggan, nulis lagu, rekaman, kadang nggak sampai uangnya kurang ya saya utang sana utang sini dan lain-lain sampai lagu itu meledos. Itu lagu yang meledos pertama kali itu Tibomburi. Gusti paringan aku kuat hati. Nah itu tapi yang meledosin Mbak Nela sama Mbak Via. Orang nggak tahu aku, tapi lagunya di mana. Nah seperti itu. Terus konsisten lah itu. Kata Pak Didik itu yang penting konsisten. Kita banyakin ngelamun. Pak Didik pernah bilang banyakin ngelamun. Mbak karyanya oke, ojo terus manggung-manggung tapi gue lali berkarya. Kita harus tetap kembali berkarya lah gitu. Apa yang bikinnya Mas yakin untuk bermusik sendiri? Yakinnya ya karena itu saya kan beranjak dari circle mas, dari jalan. Kita sehari bisa makan kenyang, nggak kelaparan, kita bisa beli rokok, kita bisa kumpul sama teman-teman, itu udah bahagia loh. Bagi saya itu seni itu tidak memegahkan diri, tidak iri dan tak dengki ya itu. Dan dari situ yang saya bawa sampai sekarang. Walaupun sekarang puji syukur sudah bisa buat ya berumah tangga dan lain-lain gitu, tapi yang saya pegang dari sekarang ya jangan melulu menaikkan level kebahagiaan. Mas dianggapnya